Terima kasih pelan PW, kita sangat-sangat diberkati. Siapa diberkati? Melalui pujian penyembahan dan hadirat tepuk tangannya yang sangat meriah, saudara. Selamat sore yang sudah ikut onset. Saya percaya hari ini akan menjadi hari yang luar biasa sekali. Yang online ikutinya sungguh-sungguh, jangan disambil apapun. Saya punya iman, ini waktunya saudara, Tuhan berkarya dengan dahsyat. Ini waktunya pemulihan sungguh-sungguh. Ini waktunya kemenangan sungguh-sungguh saudara. Ya, bahkan ya kebangkitan yang luar biasa. Ya, tapi pertama izinkan saya ya menyampaikan selamat hari Paskah. Selamat hari Paskah. Selamat hari Paskah. Selamat hari Paskah. Tepuk tangan yang meriah. Katakan kanan kiri juga saudara. Kanan kiri, selamat hari Paskah saudara. Ya, saya percaya ini satu yang luar biasa sekali saudara. Ya, hari ini kita akan merenungkan saudara seri khotbah selama 3 hari ini, yaitu terang di momen ya gelapmu. Artinya saat kita mengalami sesuatu yang gelap dalam kehidupan, saat gelap-gelapnya, maka terang itu datang. Maka terang itu percaya. Maka terang itu menerangi setiap kita, saudara. Seperti saya percaya tadi drama sebelumnya, saudara, saya percaya ya dengan tema kita juga, waktu mereka sedang mengalami kegelapan di dalam hidupnya, dan Tuhan datang, terang itu datang menerangi setiap mereka. Tadi saya dengar ya pertama orang muda yang sedang gagah, mungkin bisa studinya gagah atau cari jodohnya pacarannya gagah, ya dalam segala pekerjaannya gagah, dibully banyak orang, sedang dalam keadaan gelap saudara. Maka terang datang, Yesus datang, dikuatkan, masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Orang lain membuli, tapi Tuhan mengasihinya, Tuhan mencintainya, Tuhan memeluk dia. Tepuk tangan yang meriah. Sudah mengalami kegagalan, tangkap dengan iman. Ini waktunya Yesus datang dalam kehidupan saudara. Terang itu akan menerangi saudara. Yang kedua, saya tadi dengar ya seorang ibu yang suaminya meninggal, ditinggal oleh suaminya, sangat sedih sekali. Tapi sekali lagi, Yesus tidak pernah meninggalkan. Dia datang saudara, dia memberi penghiburan. Dia itu Immanuel, dia akan terus menyertai. Ya, sekalipun mengalami ditinggal oleh ya suaminya, sekalipun saudara mungkin ditinggal oleh sesuatu saudara yang bagi saudara berharga, Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Hari ini dia akan datang. Hari ini dia akan memberikan terang dalam hatimu, memberikan terang dalam hidupmu, memberikan terang untuk masa depanmu. Yang terakhir, anak yang orang tuanya ribut terus, geger terus saudara, bertengkar terus. Bapak ibu yang suka bertengkar, bertobat ya. Hari ini saudara akan mengalami pemulihan dalam keluargamu ya. Tapi anaknya tadi wah sangat bergumul. Tapi saya kagum waktu saya lihat drama tadi, Yesus datang, terang itu datang sebagai Bapak yang kekal, Bapak yang tidak pernah meninggal, Bapak yang tidak pernah meninggalkan, Bapak yang senantiasa ada saat dia perlukan. Tangkap sesuatu yang luar biasa. Terangmu datang sekalipun kegelapan sedang sangat gelap dalam hidupmu saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa saudara. Untuk sesi pertama ini kita akan belajar tentang perjamuan kudus. Kita akan belajar tentang apa saudara? Perjamuan kudus. Sekali lagi kita akan belajar tentang apa saudara? Perjamuan kudus. Dan ternyata saudara, perjamuan kudus itu punya kuasa yang luar biasa sekali. Ada power, ada kuasa yang dahsyat sekali, yang seringkali tidak disadari banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan. Tapi sebetulnya itu salah satu warisan yang Tuhan berikan, yang dahsyat, yang luar biasa. Kalau kita bisa mengerti saudara, kita bisa tanggap, maka kita bisa menemukan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara bisa perhatikan kisahnya saudara di Alkitab, ini Jumat, kalau perayaannya kemarin, Tuhan Yesus itu ada saudara di ruang perjamuan ya,
terakhir. Masih ingat saudara, perjamuan terakhir. Kalau saudara di sana ada tempat perjamuan terakhir, dan itu tempat pencurahan Pentakosta. Dikatakan sebelum Yesus itu saudara, menyerahkan dirinya saat sedang ada dalam kegelapan. Sebab waktu dia menyerahkan dirinya untuk terima semua hukuman, untuk terima semua kutuk, untuk terima semua keganasan, itu yang paling gelap, itu yang paling berat bagi dia. Sampai dia bergumul di Taman Getsemani saja saudara, keringatnya sampai keluar darah. Itu dikatakan orang mungkin itu pendarahan otak, bahkan sampai keluar saat-saat yang paling luar biasa. Atau untuk menghadapi pergumul yang paling berat, dia lebih dulu mengadakan perjamuan makan yang terakhir. Dan perjamuan makan terakhir itu dikatakan di Alkitab itu perjamuan Paskah. Perjamuan Paskah. Dan ternyata saya percaya itu salah satu yang sengaja dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk mempersiapkan masuk pada saat gelap yang paling gelap. Tetap ada kekuatan, tetap ada kemenangan, tetap ada kasih karunia, ada yang luar biasa melalui perjamuan itu saudara. Jadi setiap saudara juga sekali lagi, saat saudara gelap, dalam kegelapan gelap, jangan putus asa saudara. Yesus malah makan gitu saudara bersama muridnya, tapi mendatangkan anugerah yang luar biasa. Saya baca saja Lukas pasal 22 14-15 lebih dulu, nanti 19-20. Ya ayat 14, ketika tiba saatnya, saudara dengar ya, tiba saatnya, Yesus sudah tahu ini saatnya yang paling gelap harus dia hadapi saudara. Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Dia duduk makan. Pada tiba saatnya saudara dengar ya, saat-saat terakhir itu masuk dalam kegelapan paling gelap, dia duduk makan. Dikatakan di sini bersama rasul-rasulnya, katanya pada mereka, aku sangat rindu. Bukan hanya mau makan saja loh. Kata-kata di sini bahasa aslinya punya penajaman. Aku sangat rindu, aku sangat butuh, aku sangat ingin makan Paskah ini, makan Paskah. Sebenarnya Paskah itu melambangkan Tuhan Yesus sendiri, anak domba yang disembelih, yang dikorbankan untuk pengampunan dosa, untuk keselamatan. Tapi dia ingin melakukan itu bersama muridnya saudara. Ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Jadi sebelum menghadapi penderitaan yang paling berat sekali, kegelapan yang paling gelap dalam hidupnya, dia mengawali makan Paskah, makan perjamuan Paskah. Atau kalau kita sekarang makan perjamuan kudus saudara, yang mengingatkan akan korban ya anak domba Allah di atas kayu salib. 19, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, ya mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan pada mereka. Katanya, inilah tubuhku. Bisa enggak tolong ini perjamuan kudusnya yang roti sendiri, itu sendiri buat saya contoh. Nah, dia berkata, saya ulangi saudara ya, inilah tubuhku. Dia berkata roti itu bukan roti saudara. Yesus berkata apa tadi saudara? Inilah tubuhku. Katakan sekali lagi. Yesus berkata apa saudara? Dibuka buang. Ya, waktu dia ambil roti, saya beri gambar supaya lebih jelas ya. Beri gambar ya. Yesus angkat roti itu berkata, inilah tubuhku. Dia tidak berkata, ini roti. Dia tidak berkata, ini melambangkan tubuhku. Dia tidak berkata begitu. Tapi dia berkata, inilah tubuhku. Kira-kira Yesus bohong atau tidak? Benar. Yesus berkata, inilah tubuhku. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, saudara, yang diserahkan bagi kamu, sengaja diserahkan bagi kita. Tubuh Yesus waktu Paskah itu sengaja diserahkan bagi kita, saudara. Ya, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Jadi lakukan terus, perbuatlah ini terus seperti yang dilakukan tubuh Yesus. Roti yang jadi tubuh Yesus itu lakukan terus-menerus saudara. Ya, menjadi peringatan akan aku. Untuk jadi peringatan. Peringatan itu bukan hanya dirayakan, untuk diingat-ingat bahwa tubuh Yesus sudah dikorbankan untuk keselamatan kita, diberikan bagi kita supaya kita sungguh-sungguh dia dihukum mati, kita diselamatkan, diserahkan bagi dia, serahkan dirinya, dia serahkan tubuhnya yang dihancurkan, hidup kita dipulihkan, bukan dihancurkan, diserahkan, saudara. Luar biasa sekali, saudara.
Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah apa? Perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Sama. Dia tidak berkata ini anggur dalam cawan. Dia tidak berkata ini cawan isinya anggur, ya maksudnya gitu saudara. Adalah perjanjian baru. Jadi dulu perjanjian lama orang dosa ya dihukum, saudara, betul enggak? Sekarang dalam perjanjian baru ini darahku ditumpahkan menjadi perjanjian. Ada perjanjian dari Tuhan. Siapa saja yang menerima dia sebagai Tuhan juru selamatnya, yang berani percaya, yang terima korban di atas kayu salib yang disediakan, berani percaya Yesus Tuhannya, Yesus juru selamatnya, berkuasa untuk menyelamatkan. Oh, sungguh-sungguh menyelamatkan, mengampuni, terima, maka dia dapatkan. Betul saudara? Jadi ada satu yang luar biasa sekali. Roti itu tubuh yang diserahkan ya bagi kita supaya kita diselamatkan. Cawan adalah perjanjian baru, merubah dari hukum Taurat, hukum keadilan, jadi hukum kasih karunia, kemurahan. Harusnya dihukum, tapi karena sudah ditanggung Yesus, sudah dipikul oleh Yesus, dia serahkan dirinya, dia tumpahkan darahnya, sehingga kita yang harusnya dihukum dilepaskan dari hukuman, dibebaskan dari hukuman, malah hidup dalam kasih karunia, hidup dalam anugerah. Oh, justru jadi anaknya Tuhan, diangkat jadi anaknya, dipelihara, dijagai, dipakai oleh Tuhan, laku hal yang luar biasa. Jadi waktu kita sedang makan itu perjamuan kudus, kita sedang menerima itu luar biasa. Sungguh-sungguh apa yang sedang dikorbankan Tuhan Yesus berlaku untuk setiap kita, untuk saudara, untuk saudara, untuk saudara, untuk saudara. Itu luar biasa. Itu mengawali untuk menghadapi kegelapan yang paling gelap di dalam kehidupan Tuhan Yesus sebagai manusia. Saya percaya itu juga menopang murid-muridnya, karena setelah itu saudara dengar, mereka nggak pernah sangka-sangka malam itu tiba-tiba terjadi sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah mereka bayangkan. Karena tiba-tiba gurunya serahkan dirinya, ditangkap saudara, tiba-tiba saudara disiksa, diam saja, diadili, bahkan dihukum mati. Wah, diperlakukan sangat kejam sekali, seperti nggak berdaya saja saudara, dipaku di atas kayu salib seperti domba yang keluh, yang nggak bisa apa-apa. Sampai murid-muridnya itu sempat goyah, sampai mereka melarikan diri saudara. Tapi sekali lagi, hanya mereka tetap selamat. Mereka bisa kembali pada Tuhan, mereka bisa dipakai lagi pada Tuhan. Ada sesuatu yang luar biasa. Saya percaya Paskah, makan Paskah bersama Tuhan Yesus itu salah satu bekal sehingga mereka bisa ingat Yesus sudah mati gantikan dia, bangkit bagi dia, dan berkarya senantiasa. Mereka tidak undur, mereka kembali lagi pada Tuhan, dan mereka dipakai, mereka beritakan Injil secara luar biasa. Amin saudara. Ya, Mazmur 23 ayat 4 sampai 5. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ini kata Daud, aku tidak takut bahaya. Dia enggak gentar, ya, sekalipun dalam kekelaman, sebab engkau besertaku. Dikatakan engkau bersatu. Kenapa enggak takut? Karena Tuhan beserta, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku, menghiburkan. Tuhan beserta, gadanya, tongkatnya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudara, dalam bahasa aslinya menyediakan hidangan bagiku, saudara, ini punya arti bukan sekedar makan gitu saudara, bukan saudara, tapi makanan yang luar biasa. Di terjemahan beberapa terjemahan ada, oh itu pesta yang luar biasa, itu makanan yang luar biasa. Sediakan makanan saat dia sedang dalam lembah kekelaman. Tadi dikatakan betul saudara ya, dia enggak gentar, dia enggak takut karena dia tahu Tuhan menyertai dia. Iya, bahkan nyediakan tadi makanan, hidangan yang luar biasa, yang saya percaya memberi kekuatan, memberi kemampuan, memberi pertolongan, memberi penyataan, sehingga dia menang, sehingga dia berhasil, sehingga dia tidak gentar. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak,
pialaku penuh melimpah. Sehingga hidupnya penuh kemenangan, penuh kemenangan, penuh kenangan. Daud itu hidup dalam perjanjian lama, tapi dia mengalami banyak dalam perjanjian baru. Jadi saya percaya saudara, perjamuan kudus itu ada satu senjata atau apapun yang Tuhan berikan yang luar biasa untuk hidup penuh kemenangan, untuk hidup penuh keberhasilan. Ada satu yang akan menopang, ada satu yang akan menyertai kita, ada satu yang bisa berkarya dalam hidup kita, membuat kita hidupnya tetap kokoh, membuat kita hidupnya tetap penuh kemenangan, membuat kita mengalami kasih karunia dan anugerah yang daripada Tuhan. Nah, ada kuasa, karena dalam perjamuan kudus ada kuasa luar biasa. Saya bacakan saudara ya, di dalam Yohanes 6 mulai ayat 47. Aku berkata padamu, sesungguhnya barang siapa percaya, kalau percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Kalau percaya akan punya hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Dengar ya, tadi makan roti, nanti kita roti perjamuan kudus. Yesus berkata, akulah roti hidup, roti yang memberi kehidupan. Saudara, ya, bukan roti yang lain, roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Mana itu luar biasa, saudara, dari sorga. Tapi tetap itu hanya untuk hidup mereka biasa saja secara lahiriah. Tapi Yesus yang turun dari sorga, yang diberikan pada kita kehidupannya, itu memberikan kehidupan bagi setiap kita. Dia roti hidup bagi kita. Tangan yang meriah. Inilah roti yang turun dari surga. Dikatakan Yesus itu turun dari surga, roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya tidak akan mati. Ya, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makannya dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk apa? Hidup di dunia ini. Sudah dengar? Dia berikan itu yang akan berikan apa? Hidup kekal. Kehidupan ilahi. Bukan hanya secara manusia saja. Kehidupan ilahi. Orang sejak Adam dan Hawa, ya, makan buah yang dilarang, mati kehidupan rohaninya. Tapi roti ini akan memberi kehidupan kembali, kehidupan ilahi, kehidupan kekal. Setelah meninggal pun tetap akan mendapatkan kehidupan kekal di surga. Tapi dikatakan di sini luar biasa. Saya waktu baca tadi, akan kuberikan untuk hidup di dunia, untuk hidupmu di dunia, untuk hidupmu di dunia, untuk hidupmu. Saya percaya kalau Tuhan Yesus mau naik, menyerahkan dirinya, setelah selesai dia naik, dia ninggali sesuatu. Aku beri pada ninggali. Saya percaya yang ditinggalkan Tuhan untuk kita manusia, itu yang sangat penting. Yang tidak bisa kita dapatkan di luar Yesus. Dia tahu ada yang luar biasa sekali. Ini roti hidup. Aku tuh roh hidup. Aku serahkan bagi kamu. Waktu engkau makan itu, engkau terima dia, sama dengan terima dia dengan iman, maka dia akan berkarya hidup di dalam kita, berikan kehidupan ya rohani di dunia maupun di sana. Dan ini penting untuk kehidupan di dunia, bukan hanya nanti kekalnya di surga. Hidup dunia, hidup berkemenangan, hidup bersama Tuhan, hidup berkarya yang luar biasa sekali, saudara. Jadi dari yang kita baca, ya tadi makan roti sama dengan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima karyanya di atas kayu salib. Terima anugerah yang sudah disediakan. Pengampunan disediakan. Pemulihan disediakan. Keselamatan disediakan. Terima itu saudara. Terima. Makanan dimakan. Kita terima. Amin. Sahabat hidup bahkan di dunia. Ayat 52. Orang-orang Yahudi bertengkar antar sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Sudah dengar dulu ya, pelajaran ini akan sangat sulit bagi orang yang hanya berpikir secara lahiriah. Dengar dulu ya, orang Yahudi itu banyak mereka hanya teori.
ahli Taurat, betul saudara, hanya teori saja, tidak hidup di dalam roh. Firman kalau hanya ditafsir secara manusia, nggak akan temukan artinya. Nggak bisa terima. Bagaimana Yesus berkata, aku berikan diriku, dagingku untuk kau makan. Mereka nggak ngerti karena hanya dipikir secara lahiriah. Bagaimana? Nggak bisa terima. Orang terima Yesus anak Allah. Bagaimana anak Allah? Ibunya siapa? Ini dan macam-macam. Karena hanya dipikir secara lahiriah. Yesus ini sedang berbicara lampaui, ya lahiriah. Dia sedang bicara tentang yang rohani, yang punya dampak rohani dan lahiriah. Akibatnya saudara, jadi kalau kita mau pikir secara lahiriah, kita sulit untuk bisa mengerti. Mosok toh pegang roti kok ini tubuh Yesus. Bagaimana sih? Ini kan roti yang buat saja pabriknya aku tahu, aku kena. Ini tadi wah korsek, ini arti ya pelayan pejabat kudus yang nyiapkan, yang ngasih saya roti kok, katanya Tuhan Yesus. Kalau kita ikut Tuhan, hanya kita bisa berpikir ya secara lahiriah, dengar firman Tuhan hanya ditafsir, dipikir secara lahiriah, kita nggak bisa mengerti, kita nggak bisa menerima, dan kita tidak bisa mendapatkannya, kita tidak bisa mengalami. Tapi kalau kita bisa melihat, mendengar, ya mempertimbangkan, terima secara rohani, dalam pewahyuan Roh Kudus, dalam pertolongan Roh Kudus, dalam tuntunan Roh Kudus, kita akan dibukakan. Ini menjadi pembukaan ilahi. Saat ini dibukaan satu daripada Tuhan. Ini menjadi pewahyuan yang disingkapkan. Ini menjadi rema bagi setiap saudara dan saya. Ini untuk saya. Saya terima tubuh Yesus. Saya terima kehidupan yang kekal. Saya terima kasih karunia dari Tuhan. Betul saudara? Ayat 53, maka kata Yesus pada mereka, aku berkata padamu, sesungguhnya jikalau engkau tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, engkau tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Mereka tetap hidup, tapi Yesus berkata enggak punya kehidupan. Karena seperti Adam makan buah yang telah mati, secara lahiriahnya hidup, tapi secara rohaninya mati. Nggak makan pejaman kudus, nggak punya kehidupan yang sesungguhnya di dalam Tuhan, kehidupan ilahi, kehidupan rohani. Saudara, kalau tidak makan nggak punya, saudara. Ya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Nanti ada kebangkitan, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Dia berkata, saudara, kalau kita terima, kita hidup kekal, saudara, akan ada kebangkitan. Lalu saya tertarik dengan kata-kata, dagingku adalah benar-benar makanan, ya darahku adalah benar-benar minuman. Waktu saya renungkan, saya terus gali-gali. Intinya, saudara, Tuhan sedang ngomong ini loh. Dia berkata, tubuhku atau roti ini tubuhku, ini benar-benar makanan. Artinya makanan yang hebat, makanan yang luar biasa, makanan yang bisa mendatangkan anugerah yang luar biasa. Dan darahku benar-benar minuman. Artinya benar-benar minuman yang luar biasa, yang punya dampak luar biasa, yang kalau diminum akan datangkan faedah yang luar biasa. Saya percaya enggak, makanan minuman bisa mempengaruhi kita? Ada toh? Makanan kalau dimakan terus kolesterol. Ada toh saudara? Benar enggak? Makanan dimakan terus buat kencing manis. Gitu saudara, betul enggak? Tapi ada makanan kalau dimakan terus makin sehat. Makanan makin sehat. Makanan itu punya pengaruh loh saudara. Betul saudara? Baik kesehatan kita kalau itu makanan lahiriah. Betul enggak? Apalagi ini rohani. Rohani itu punya pengaruh secara rohani dan secara saudara lahiriah. Karena kalau rohaninya bangkit sukacita, tubuhnya juga sehat. Betul enggak? Hatinya gembira, hatinya menyala-nyala, rohnya bangkit, tubuhnya ikut bangkit, ikut sehat. Jadi Tuhan sedang berkata, ini tubuhku itu makanan yang luar biasa, ini darahku itu minuman yang luar biasa. Dulu waktu saya ikut tur di China,
selalu diajak ke tempat berobat gitu saudara. Di sana kalau saudara pernah ikut dijual ulat dari Siberia kata, ini langka, carinya sulit, ini obat dewa katanya. Makan ini ulat Siberia, sakit ini pun sembuh, ini sembuh, ini sembuh. Orang percaya makanan yang biasa, natural punya dampak luar biasa. Sekarang Tuhan sedang berkata makanan yang dari Tuhan, yang turun dari surga. Saudara, tubuh Yesus sendiri, Tuhan berkata makan, punya dampak rohani, punya dampak lahiriah. Ada sesuatu yang luar biasa. Ini makanan yang luar biasa. Saudara tangkap dulu, hargai. Kalau kita sudah pakai roti ini, dulunya belum dipakai ya roti. Tapi kalau kita sudah pakai, ya dengan iman, kita sedang terima. Kalau makan roti, terima Yesus sebagai juru selamat. Terima semua pengorbanannya, terima semua anugerah yang sudah disediakan di atas kayu salib. Terima. Itu akan jadi kenyataan. Itu akan terjadi. Ayat 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Dengar ya, kalau kita makan tubuh dan darah Yesus, maka Tuhan berkata, ia di dalamku, aku di dalamnya. Ia di dalam Tuhan dan aku dalamnya. Kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Saudara, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Yesus sama hidup oleh Bapa. Ada Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Hidup oleh Tuhan. Hidup bersama Tuhan. Hidup karena Tuhan. Hidup oleh Tuhan. Hidup bersama Tuhan. Siapa yang rindu hidup sendiri? Siapa yang rindu hidup bersama setan? Tidak ada toh. Siapa yang rindu hidup bersama Tuhan? Senantiasa angkat tangan. Tuhan, aku percaya. Aku mau makan perjamuan kudus dengan pengertian yang benar, dengan iman. Maka manunggaling Gusti bersama Tuhan, menyatu dengan Gusti, menyatu dengan Tuhan. Tuhan Yesus yang berkata, maka engkau di dalamku, aku di dalammu. Betul kalau orang dia manunggal ing Gusti, kan gitu lah. Betul. Paulus berkata apa? Hidupku bukan aku, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Betul. Jadi dia menjadi manusia ilahi, bukan manusia biasa. Manusia bersama Tuhan. Manusia yang menyatu dengan Tuhan. Setelah saudara perjamuan kudus harus imani terus. Tuhan bersamaku. Dimanapun Tuhan bersamaku. Saat menghadapi kegelapan Tuhan bersamaku. Aku tidak gentar. Aku tidak takut. Gadanya, tongkatnya menghiburkan aku. Dia berikan makanan ini yang untuk aku kuat dan menang dalam peperangan. Pialaku penuh dengan melimpah. Benar saudara. Menyatu. Paulus itu tahu persis. Paulus itu luar biasa sekali. Maka dia berkata, aku bukan manusia biasa. Aku manusia ilahi. Bukan aku sendiri. Kristus yang hidup dalamku. Ya, Yesus juga berkata, engkau makan ini. Saudara, dengan benar ya. Dengan iman ya. Ya, bukan roti biasa saja, dengan iman ya. Saudara hidupnya itu menyatu dengan Tuhan. Kalau saudara sudah menyatu dengan Tuhan, iblis nekat demek, tangannya kobong. Loh, iya tak saudara, betul gak saudara? Iblis berani mengusik, jarinya putus. Loh, iya. Luar biasa. Tuhan sertai kita dan Tuhan berkarya yang luar biasa. Nah, sekarang saya ingin saudara belajar sedikit tentang apa ya? Ini dulu lah. Ya, saya lanjutkan dulu ya. Saudara, jadi kadang-kadang saudara nggak perlu bingung. Ini kan cuma roti. Mosok roti bisa untuk itu. Saya cerita saja secara bebas lebih enak. Ya, apa yang pernah ditulis di Alkitab tentang beberapa peristiwa. Pertama Gideon, Hakim-Hakim 7 ayat 13. Ketika Gideon sampai di situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai di kemah itu,
dilanggarnya lah kemah itu hingga apa? Roboh dan dibongkar balikannya. Demikianlah kemah itu habis runtuh. Setelah mendengar mimpi itu, Gideon bangkit dalam apa saudara? Iman, dan mengumpulkan tentaranya untuk menghancurkan perkemahan orang Midian. Saudara dengar ya, waktu dia sampai di perkemahan Midian, Tuhan sengaja, saya percaya, ada orang Midian sedang ngobrol. Aku mimpi, aku melihat sekeping roti, ya tiba-tiba menggelinding terus sampai di perkemahan kita. Perkemahan kita dilanda, habis dicungkit balikan semua. Orang itu cerita, tapi itu sebetulnya Tuhan mau ngomong dengan Gideon. Gideon, akan ada sekeping roti yang akan menggelinding sampai perkemahan ya musuh, dan jungkit balikan. Saudara, seolah-olah Tuhan itu bicara, Gideon jangan takut, ada ya sekeping roti saja bisa dipakai Tuhan, hancurkan itu. Waktu Gideon ya didengarkan tentang mimpi itu, dia berani percaya. Dengar tentang mimpi, ada roti, sekeping roti yang bisa dipakai Tuhan menghancurkan, menjungkir balikan musuh, yang memberikan kemenangan. Dia berani percaya, dia bangkit dengan iman, dia kerahkan tentaranya, dia maju, dia mengalami kemenangan yang besar. Sudah dengar ya, ini cerita roti. Tuhan pakai roti itu untuk bicara pada dia. Dia berani percaya, dia berani melangkah, dia berani. Perempuan ya Kanaan atau Siro Fenisia, Markus 7 ayat 26 sampai 28. Perempuan itu seorang Yunani berbangsa Siro Fenisia. Ia mohon pada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata padanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Betul saudara? Biarlah apa? Anak-anak apa? Kenyang dahulu. Siapa anaknya iblis? Angkat tangan. Oh enggak ada. Siapa anaknya Tuhan? Angkat tangan. Tuhan berkata, biarlah anak-anak Tuhan kenyang dulu, kenyang dulu, kenyang dulu, kenyang dulu. Untuk anak Tuhan kenyang dulu. Betul saudara, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, karena dia itu enggak masuk. Dia itu perempuan Kanaan, saudara. Ya zaman dulu itu enggak termasuk, saudara. Roti yang disediakan untuk anak dan melemparkan pada anjing enggak patut. Dia sampai diuji, saya percaya hatinya. Seperti anjing saja, roti ini untuk anak-anak, untuk anak ini loh, untuk anak ini loh, untuk anak ini loh, untuk anak ini loh, untuk anak ini loh. Ya enggak layak untuk itu, saudara. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Hebat perempuan ini, akhirnya dipuji. Besar iman. Dia berkata, memang aku enggak layak. Roti itu untuk anak, aku punya anak. Tapi bukankah anjing itu juga makan remah-remah? Enggak usah rotinya, hanya remah-remahnya. Enggak usah rotinya, hanya gogrokannya. Enggak usah rotinya, hanya cuilannya yang jatuh di bawah. Aku berhak. Dan waktu dia berani berkata seperti itu, Yesus tahu dia mau terima sekalipun hanya remah dengan iman. Dia berani percaya, remah pun boleh, remah pun nyembuhkan anaknya, remah pun datangkan mujizat, remah pun kuasanya luar biasa. Yesus berkata, ibu besar imanmu. Jadi mungkin saudara merasa enggak layak, hidupmu jahat, hidupmu najis, hidupmu licik, tukang penipu kok hidupmu. Tapi dengar, kalau mau merendahkan diri kaki Tuhan, aku orang berdosa, tapi Engkau juga mengasihi semua orang. Engkau korban untuk semuanya. Sekalipun aku bukan anak, tapi Engkau mau menerima aku. Bahkan firman berkata, seorang waktu datang pada Tuhan, dulunya budak dosa, tapi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Tuhan terima. Tuhan berkata, engkau diampuni, engkau diselamatkan, bahkan engkau jadikan aku anak, jadikan anak, jadikan anak. Ya saudara yang sudah orang Kristen tapi jatuh banyak dosa, dengar, yang penting rendahkan dirimu sebelum Tuhan. Aku enggak layak, aku jahat, aku najis, aku enggak layak. Ya, enggak layak melayani, enggak layak itu saudara. Asal mau nyadari dosa, bertobat dan datanglah pada Tuhan. Terimalah remah-remah pun hanya gogrokannya.
saudara akan terima kasih karunia, anugerah yang luar biasa. Banyak orang ayo melayani. Oh rawani, tidak berani, jangan. Aku belum layak kok. Nggak layak kok. Besok kalau layak, ya hidupku belum layak, belum baik. Besok kalau baik sudah layak melayani. Selamanya nggak pernah melayani. Karena nggak ada orang yang layak. Saya pun kalau dilihat sesungguhnya nggak layak. Ya ini para petugas SGG, SGD. Kalau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dilihat dengan firman nggak layak. Tapi yang mau nyadari nggak layak hanya oleh apa? Kemurahan saja. Oleh kemurahan. Betul? Kami masih diberi kesempatan. Saudara akan dapatkan. Nanti terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima pengampunan waktu perjamuan kudus. Saya saudara akan lihat kemuliaan saudara dinyatakan. Berani percaya. Intinya berani terima. Sekalipun hanya seperti roti. Amin. Ya, sekalipun hanya seperti remah-remah. Sekarang kita belajar sedikit tentang darah Yesus, saudara. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Ia dihina. Jadi yang sedang Yesaya menceritakan tentang Yesus. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh sengsara dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya apa saudara? Penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dia dihajar, dia dicambuk, dia ditancapkan mahkota gurih, dia dilukai, dia mengucurkan darahnya. Oh, penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Segala kesengsaraan karena apapun dipikul oleh Yesus. Oh, penyakit yang ditimpakan pada Yesus, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, termasuk karena apa? Pemberontakan kita. Ya, saya sedang gantikan kita. Kita yang berontak, dia yang terima hukumannya. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kita yang berbuat jahat, dia rela gantikan kita. Terima hukuman karena kejahatan. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Ganjaran semuanya penderitaan yang bisa mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan padanya. Oh, biarpun dia menderita, biarpun darahnya mengucur, biarpun sampai habis, asa bisa datangkan pengampunan, asa bisa datangkan keselamatan. Dia terima, dia terima, dia terima semuanya, saudara. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, makanan berikan hidup kekal, berikan pemulihan. Kita hidup bersama Tuhan. Darahnya, saudara, itu mengampuni segala dosa kita. Tadi akibat dosa sakit penyakit itu, kutuk sakit penyakit ditanggung. Bilurnya itu menanggung sakit penyakit. Betul saudara ya. Dan semuanya saudara, kutuk ketidakpercayaan, kutuk pemberontakan kita tadi dikatakan banyak sekali. Kalau saudara bisa pelajari, saudara, saya pernah pelajari ada beberapa titik Yesus itu yang sedang gambarkan dia sedang menanggung. Kalau seingat saya saudara ya, misalnya lah dia di taman Getsemani sampai keringatnya menjadi darah, betul nggak saudara? Itu ada kalau pergumulan yang luar biasa. Dia berkata, aku sangat takut seperti mau mati saja. Itu orang stres yang sudah melampaui mungkin pendarahan ya di darah di otaknya, pendarahan itu sampai ngalir keluar jadi keringat. Oh saudara, itu pergumulan saudara yang diadakan di taman Getsemani saudara. Ya itu menanggung saudara semuanya. Supaya apa saudara? Ya kita bisa kalahkan keinginan kita. Karena pergumulan yang besar di Getsemani adalah kehendakku dan kehendak Bapa. Kehendakku kalau boleh cawan itu lalu daripadaku. Tapi kehendak Bapa, dia tetap terima cawan itu. Dia bergumul sampai keringatnya jadi darah. Saat darahnya keluar, itu menanggung kita. Karena ketidaktaatan dan menanggung kita dan memberi kekuatan kita bisa taat. Kehendak Tuhan bukan kehendak kita, kehendakmu yang jadi. Yang sedang bergumul, saudara terima perjamuan, terima darah, saudara diberi kemampuan kehendak Tuhan,
bukan kehendakku. Semua dari Tuhan, semua untuk Tuhan, kehendak Tuhan, Tuhan masa depan. Banyak kalau tidak. Mahkota duri, kutuk kemiskinan. Betul saudara ingat? Duri, waktu manusia hidup dalam dosa, Tuhan berkata, Adam, semak duri yang hanya bisa hasilkan hanya kutuk. Dia terima. Sehingga kita keluar dari kutuk. Hidup dalam kemurahan Tuhan. Hidup dalam kasih karunia Tuhan. Hidup dalam, bukan lagi kutuk. Bukan lagi kutuk kemiskinan. Tapi hidup dalam kasih karunia. Anugerah, berkat, limpahan. Kutuk perceraian. Kutuk maut kematian. Kutuk sakit penyakit. Semua dihancurkan. Dilenyapkan. Dari semua kutuk. Waktu saudara minum. Ya, imani. Kutuk itu sudah ditanggung Tuhan. Saudara minum, diberi kemampuan. Saudara percaya, mengerti. Kutuk sudah dilenyapkan. Iman. Terima kasih karunia. Terima anugerah. Terima semua. Mungkinlah sebentar saya gak punya waktu banyak. Darah pada tangan paku. Betul? Ya semua. Yang kau lakukan dengan tanganmu. Yang mendatangkan kutuk. Yang membuat saudara lakukan dalam dosa. Paku pada kaki. Betul? Semuanya. Singkat cerita. Saat lambungnya ditusuk saudara. Keluar. Sampai darah semuanya habis. Bercampur apa? Keluar air. Artinya apa? Kalau darah itu sudah keluar semua. Sisanya 3 air. Jadi darahnya habis, air. Sudah 3 air berarti darahnya sudah keluar semua. Artinya Tuhan sudah menanggung semua. Sampai selesai. Sampai darah yang terakhir. Semua kutuk yang harus ditanggung, dia sudah tanggung. Semua hukuman itu saudara yang datangkan, ya kutuk, hukuman ditanggung Tuhan. Kita dapat pengampunan, kita dapat pemulihan. Bisa saja Tuhan langsung mati gitu saudara. Bisa. Enggak, sengaja satu persatu. Tadi. Betul? Untuk memberi makan, minuman yang beri kekuatan kita. Berani, kehendakmu Tuhan, bukan kehendakku. Betul saudara? Mahkota duri, semua kutuk. Tangan, supaya tanganmu dipakai oleh Tuhan. Apa yang kau kerjakan berhasil. Apa yang kau kerjakan berhasil. Seperti firman Tuhan, apa yang kau kerjakan berhasil. Kakimu, supaya kakimu dipakai dengan yang baik, yang benar. Ya, tempat yang kau injak diberikan padamu. Ada kuasa di dalam kakimu. Dan lambungnya selesai. Sudah tuntas. Kalau ada lagi pendakwa, saudara sudah bertobat ya. Mau tinggalkan dosa, ikut Tuhan, terima pengampunan. Didakwa terus. Kamu pelacur, kamu pencuri, kamu pembunuh, kamu ini macam-macam. Saudara, itu bukan Roh Kudus. Loh, bicara terus tuh dalam hati, itu bukan Roh Kudus, itu setan yang mau menipu. Roh Kudus kan berkata, dosamu sudah selesai. Ya, sudah selesai. Di atas kayu salib, engkau sudah diampuni, engkau sudah dibebaskan, engkau sudah dipulihkan, engkau sudah diberi hak menjadi anaknya Tuhan. Amin, saudara. Satu lagi, saudara. Lihat ular tembaga. Waktu bangsa Israel di perjalanan di Bukit Musa, hidup dalam dosa, masih ingat? Maka kutuk datang. Ular, banyak ular, takut mati. Mereka teriak, Tuhan minta ampun, minta Musa doa pada Tuhan. Lalu Tuhan ya tergerak belas kasihan. Musa buatlah tiang tembaga. Ya, tiang tembaga. Siapa yang melihat dan percaya sembuh. Diampuni sembuh. Betul, ada ya gambarnya ya. Siapa yang sakit itu kena kutuk macam-macam ya dosa, lihat dan percaya dosanya diampuni sembuh. Kalau saudara ikut ulilen, coba setiap ulilen di Gunung Nebo juga selalu dipasang. Saudara lihat ini dipakai lambang kedokteran kalau nggak salah ya sekarang ya itu ya saudara. Artinya apa? Kesembuhan. Saya ingat hari ini hari kesehatan kalau nggak salah ya. Betul ya? Hari ini hari kesehatan. Imani. Enggak kebetulan firman Tuhan sedang berkata sembuh. Sehat tubuhmu
sehat rohanimu, sembuh tubuhmu, sembuh rohanimu, sembuh keluargamu, sembuh studimu, sembuh pekerjaanmu, sembuh keuanganmu, sembuh pelayananmu, dipulihkan, dipakai lebih lagi. Imani hari ini, hari mujizat, hari pembebasan, hari penyelesaian. Yesus di atas kayu salib berkata, sudah selesai. Terima semuanya, sudah selesai, ditanggung. Amin, saudara. Saya tergerak tutup tambah satu lagi. Saat bangsa Israel diperbudak di Mesir 450 tahun. Dengar ya, berapa lama? Itu karena dosa pembudakan. Orang Mesir itu lambangnya yang paling kuat itu ular. Mereka diperbudak di Mesir. Kalau saudara di Mesir semua ular. Orang kalau sudah dililit oleh ular, pertama jatuh dosa manusia karena ular tuh ya. Nggak bisa lepas sendiri, nggak mungkin lepas. Harus ada orang yang diutus oleh Tuhan. Saat itu Musa untuk melepaskan mereka 450 tahun. Betul? Kalau sekarang Tuhan Yesus yang bisa lepaskan dari semuanya. Nah, saudara masih ingat Fir'aun keras hati, nggak mau. Enak ini budak, nggak usah bayar, pergi biar merdeka. Kita nggak punya budak. Ya dipaksa Tuhan. Akhirnya tulah ke satu, saudara. Tulah kedua didatangkan. Tulah ketiga terus keras hati. Tulah keempat, kelima. Tulah ketujuh, delapan. Tulah ke sembilan tetap saja. Tulah ke 10 akan ada el maut turun. Semua anak sulung akan dibinasakan, mati. Betul nggak? El maut turun. Semua anak sulung akan apa? Mati. Bantai. Tapi Musa berkata pada bangsa Israel. Berkata apa? Sembelih binatang domba, betul? Darahnya kalau bisa nanti carikan gambarnya. Dioleskan di ambang pintu. Itu artinya pintu hati. Percaya. Darah Yesus sudah menebus kita dari kutuk dosa. Membebaskan kita. Betul ya? Hatinya diolesi darah Yesus. Percaya. Dan sungguh saudara, waktu el maut turun, setiap kali lihat rumah yang ada darah anak domba, itu nggak bisa masuk. Juga nggak bisa, memang nggak bisa. Nggak boleh, nggak lewat. Tapi rumah yang nggak ada darah anak domba masuk. Terjadilah kematian. Kematian sampai Fir'aun sendiri. Orang topnya nomor satunya sama. Semua. Dewa mereka nggak bisa menolong mereka. Nggak ada bisa. Tapi yang rumah, pintunya diolesi darah. Percaya. Hatinya percaya. Dengan darah domba yang sudah dikorbankan. Selamat. Selamat. Sudah baca nanti ya. Lalu setelah itu Fir'aun tidak mau izinkan mereka bebas. Sebelum berangkat Tuhan berkata, makan domba pas. Jadi sebelum berangkat makan dulu. Itu tadi domba disembelih, tadi kan darahnya dulu, betul nggak? Lalu itu apa badannya, dagingnya makan. Sebelum berangkat makan. Itu menyertai mereka, betul? Darahnya pengampunan, darahnya ya pembebasan, saudara sudah ditebus keluar bersama Yesus, bersama Tuhan. Roti tadi bersama Tuhan, betul? Hidupnya penuh kemurahan, hidupnya pelimpah. Mereka keluar. Orang Mesir ketakutan, ngasih emas, ngasih perak, ngasih semuanya yang bisa diberi. Mereka enggak maksa pun dikasih. Hidup dalam kasih karunia, hidup dalam anugerah, hidup dalam limpah karena bersama Tuhan. Saya berdoa hari ini sungguh-sungguh jadi hari pembebasan. Hari ini sungguh-sungguh hari pengampunan. Hari ini sungguh-sungguh. Jadi saya ajak nanti ya, kalau saudara mulai kita lakukan ya. Pegang roti ini, saudara imani. Perkataan Yesus. Ini tubuhku. Bukan hanya roti perjamuan kudus liturgi. Aku makan roti perjamuan gitu aja enggak. Ini tubuh Yesus. Aku makan. Artinya aku makan. Aku terima Yesus dalam diriku. Sebagai Tuhanku yang maha kuasa. Yang bisa menolong aku. Sebagai Tuhanku yang maha kasih. Yang mengasihi aku. Mau menolong aku. Dia bisa dan dia mau. Sampai rela korbankan segalanya. Supaya aku sungguh-sungguh dapat pengampunan, dapat pemulihan, dapat kasih karunia, dapat anugerah. Betul. Lalu saudara iman itu. Aku sekarang bukan sendiri, aku bersama Tuhan.
menyatu. Lalu waktu saudara pegang cawan iman nih. Cawan ini darah Yesus. Saudara dengar ya. Yesus bisa saja dibunuh mati, bisa toh? Sama jam, tapi enggak. Sengaja matinya lama. Betul apa? Tadi buat berat sampai kelihatan. Ini karena untuk lepaskan kutuk pikiran yang tidak baik. Juga untuk apa saudara? Kalahkan akunya. Supaya datangkan kemampuan kita. Betul? Mahkota duri. Satu persatu saudara. Semua supaya genap. Semua sudah. Supaya kita bisa kalahkan aku. Kehendak Tuhan. Bukan kehendakku. Kehendak Tuhan. Semuanya. Tangan kita. Supaya sungguh-sungguh dipakai yang baik. Dan apa yang kita perbuat. Dibuat Tuhan berhasil. Apa yang kita kerjakan. Dibuat Tuhan berhasil. Kaki kita. Jalan yang benar. Dan tempat yang kita injak. Jadi milik kita. Dan semua sekali lambung. Saudara imani satu persatu. Waktu saudara mengimani. Yesus berkata. Jadi sesuai dengan iman. Jadi sesuai dengan iman. Jadi sesuai dengan imanmu. Jadi sesuai dengan. Betul saudara. Kuncinya itu di imannya. Kuncinya. Jangan melakukan dengan tidak benar. Kalau enggak percaya. Jangan lakukan perjamuan kudus. Karena ini harus dilakukan dengan benar. Kalau saudara lakukan dengan benar, maka darah perjanjian, janji Tuhan digenapi, firman Tuhan digenapi, apa yang dikatakan Tuhan digenapi, kuasa Tuhan dinyatakan. Ya, kita akan lakukan perjamuan kudus. Ya, bersyukur, terima kasih. Ya, semua SGD, SGB, khususnya juga semua pelayan perjamuan kudus, SGB. Ya, hari ini mulai bertugas tadi dibagikan, diberkati kalian sedang melayani satu sakramen di dalam kekristenan yang sangat penting sekali. Yang mendatangkan luar biasa sekali. Lakukan dengan hormat. Lakukan dengan iman. Lakukan dengan kasih. Saudara. Lakukan dengan pengertian. Dan saudara akan melakukan perjamuan lakukan dengan benar. Kalau ada yang belum terima ya roti dan anggur, angkat tangan. Biar petugas bisa memberikan. Petugas bisa lihat. Kalau ada yang belum, angkat tangan. Sudah ya, luar biasa pelayan perjamuan kudus. Selama tidak tugas, hari ini tugas tapi beres semua. Katakan, pelayan perjamuan kudus memang jos. Katakan saudara, perjamuan roh kudus memang jos. Saudara, nyatanya semua bisa komplit kok saudara. Pada baru pertama. Ya, kalau sudah, mari. Ada yang belum? Ada yang belum? Ya, kalau ada yang belum segera. Mungkin ya datangnya setelah kumpul semua. Nah, saudara dengar ya, kita akan segera melakukan. Yang sudah bangkit berdiri, angkat roti tinggi-tinggi. Percaya dengan perkataan Tuhan. Kali ini jangan seperti biasanya, bukan liturgi biasa, bukan seperti kebiasaan. Oh ini perjamuan kudus, tidak. Tapi kita akan praktekkan firman Tuhan. Dan kita akan lihat kebenaran firman Tuhan itu sungguh-sungguh nyata. Saudara. Angkat roti tinggi-tinggi, pelayan perjamuan kudus silahkan maju ke depan. Bersama-sama dengan saya, kita akan memimpin perjamuan kudus. Ya naik, kira-kira berapa tingkat menghadap. Naik saja ya, bisa kelihatan ya. Beberapa tingkat menghadap ke jemaat. Ya, segera. Saudara yang online juga sama. Ambil roti, angkat tinggi-tinggi. Saudara punya iman, kita lakukan sungguh-sungguh sesuai dengan firman. Ya, semua pelayan perjamuan kudus sudah selesai. Ya, mari kita lakukan perjamuan kudus. Roti kita angkat. Malam sebelum Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, ia kumpul bersama murid-muridnya. Ia mengambil roti dan mengangkat ke atas. Ia mengucapkan syukur. Ia memberkatinya, memecah-mecahkannya, dan memberikan pada murid-muridnya serta berkata, inilah tubuhku. Saudara ingat, ini tubuh Yesus yang diserahkan bagimu, diserahkan untuk kita. Saudara, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terus untuk ingat apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan, apa yang sudah disediakan. Ya, apakah saudara percaya roti adalah tubuh Yesus yang dikorbankan untuk keselamatan seluruh hidup kita? Apakah saudara percaya? Amin. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Ambil cawan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Apakah saudara juga percaya anggur yang kita angkat adalah darah Yesus yang ditumpahkan semuanya untuk menebus semua dosa kesalahan kita apapun? Apakah saudara percaya? Amin. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mulai datang pada Tuhan, saudara. Mulai berkata-kata pada Tuhan, saudara. Mulai praktekkan firman Tuhan. Katakan, Tuhan, Kau luar biasa sekali. Hari ini kami disingkapkan. Hari ini kami dibukakan, Tuhan. Apa yang sudah Kau lakukan sungguh-sungguh ajaib. Apa yang sudah Kau lakukan sungguh-sungguh mulia. Apa yang Kau lakukan sungguh-sungguh mengagumkan kami. Kau rela gantikan kami terima semua hukuman. Kau rela gantikan kami ditimpa semua kutuk. Kau rela disakiti supaya kami bisa disembuhkan. Kau rela dibuat miskin di atas kayu salib supaya kami bisa diberkati, diperkaya untuk jadi berkat. Engkau rela terima semua yang tidak baik supaya kami bisa terima semua yang baik yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Engkau rela Tuhan lakukan segalanya karena kasih daripada Tuhan. Berkata-kata, semua berkata-kata dengan iman. Katakan, bertindak dengan iman, saudara. Seperti perkataan profetik. Katakan, maka aku percaya Tuhan dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Yang sakit katakan, aku percaya. Aku terima perjamuan kudus ini yang memberikan kesembuhan. Kutuk sakit penyakit dilenyapkan, kanker dilenyapkan, tumor dilenyapkan, penyakit gula jantung dilenyapkan, kanker disembuhkan oleh Tuhan. Apapun sakit penyakit, manya pencernakannya dilenyapkan sakitnya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan, terima kesembuhan. Katakan, aku terima makanan yang benar-benar makanan yang membawa kebaikan, yang membawa anugerah yang luar biasa, lebih daripada obat secara lahiriah. Minuman yang betul-betul minuman yang lebih daripada semua minuman yang bisa kami minum secara lahiriah. Dalam nama Tuhan Yesus, aku terima kasih kami, aku terima anugerah. Dalam nama Tuhan Yesus, aku terima kebaikan Tuhan, aku terima. Roh Kudus Kau yang berkarya, Roh Kudus Kau yang berbicara, Roh Kudus Kau yang singkapan menjadi pembukaan ilahi. Roh Kudus Kau yang jadikan pewahyuan, Roh Kudus Kau yang jadikan rema. Tuhan berkarya, Tuhan berkata-kata, Tuhan yang sungguh-sungguh singkapan, Tuhan yang genapi pengurapan-Mu. Beri Tuhan iman-Mu, beri Tuhan pengurapan-Mu, beri Tuhan kemampuan-Mu, tuntunan-Mu Roh Kudus. Terima anugerah Tuhan, terima kesembuhan, terima berkat Tuhan, terima pemulihan, terima pengampunan, terima hak sebagai anak. Apa yang diperbuat tangan-Mu berhasil, apa yang Kau injak berhasil. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam firman, hidup bersama Tuhan, tidak pernah ditinggalkan, senantiasa bersama Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Lakukan sesuatu Tuhan, genapi firman-Mu. Hari ini hari pengampunan, hari ini hari pemulihan, hari ini hari kebangkitan, hari ini penyelesaian semuanya, hari ini hari mujizat, hari ini hari jawaban doa, hari ini terima. Hari ini hari pengurapan yang baru. Terima. Tuhan berkaryalah, Tuhan
Terima. Firman-Mu digenapi, Firman-Mu terjadi dalam hidup kami. Firman terjadi, yang berdosa sudah bertobat, sudah diampuni, yang sakit sudah diberi iman, sudah disembuhkan, yang kekurangan sudah diberkati, oh sudah diselesaikan, bahkan diberkati, jadi berkat. Oh, yang jalannya buntu sudah dibukakan jalan oleh Tuhan. Yang butuh hikmat diberikan hikmat, yang butuh rema diberikan rema. Orala pasakara berkarya. Terima dengan iman, saudara. Engkau hanya bisa terima kalau ada tindakan iman. Terima pengampunan dengan iman. Makan roti, tubuh Yesus, minum ya darah Yesus. Itu perjanjian baru, hidup dalam kasih karunia. Terima, makan dan minum. Terima, ambil tindakan, terima. Oh, saudara, deklarasikan iman saudara. Katakan iman saudara. Katakan, Tuhan, aku terima. Tuhan, firman-Mu benar. Tuhan, aku mengalami kebenaran firman-Mu. Kasih karunia, oh diurapi, dipakai luar biasa oleh Tuhan. Saatnya dipakai luar biasa oleh Tuhan. Pulang dalam kemenangan, pulang dalam kasih karunia, pulang dalam anugerah Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Karyamu tidak terkirakan. Kami sungguh-sungguh kagum dengan Engkau. Engkau Tuhan yang melampaui pikiran kami manusia. Ajar kami mendengar dan melihat secara rohani, sehingga kami boleh melihat hal yang ilahi, yang dalam. Singkapkan pada setiap kami. Roh Kudus, tuntunlah kami, berilah kemampuan. Engkau yang membuat kami berjalan dalam firman. Engkau yang membuat kami mengalami kebenaran firman. Engkau yang membuat kami hari ini sungguh-sungguh firman-Mu digenapi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah. Teriakan haleluya. Aku sudah terima firman Tuhan. Aku sudah terima perjamuan kudus. Dengan iman. Dengan percaya. Aku sudah terima janji Tuhan. Aku sudah terima. Aku sudah diberkati. Aku pulang membawa anugerah Tuhan. Hidupku untuk Tuhan. Hidupku dipakai oleh Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Hari ini saya bersyukur firman Tuhan yang sangat memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari saya bersyukur firman Tuhan yang sangat memberkati, ibadah yang sangat memberkati. Berapa banyak dari saudara yang percaya bahwa tubuh dan darah Yesus memberikan kesembuhan, memberikan kita menang atas segala peperangan kita. Sekali lagi beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Kami sangat sukacita atas kehadiran Bapak Ibu Saudara di ibadah Jumat Agung ini. Dan pada kesempatan ini saya rindu ingin menyapa atau mengenal. Adakah dari saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami? Jika ada, saudara bisa melambaikan tangan. Yes, haleluya. Atau saudara bisa bangkit berdiri. Ya. Dan bagi saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami, setelah selesai ibadah saudara jangan pulang terlebih dahulu. Saudara bisa mampir di ruang welcome room. Di situ ada pelayan Tuhan yang memakai selempang. Tulisannya penyambut jiwa baru. Karena kami rindu ingin mengenal Anda. Karena kami juga rindu ingin melayani Anda lebih baik lagi. Mungkin saudara punya kerinduan ingin didoakan. Atau punya kerinduan ingin mengetahui kegiatan dari gereja kami. Saudara bisa dengan mudah dilayani oleh pelayan Tuhan di tempat itu. Dan kami siap melayani Anda. Dan bagi saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami,
dan mengikuti secara live streaming melalui channel YouTube Keluarga Allah, saudara bisa men-scan QR yang ada di layar gadget Anda. QR itu adalah tanda atau form perkenalan kami dengan Anda. Atas nama Bapak Gembala Sidang, Bapak Obadja Tanto Setiawan beserta seluruh pelayan Tuhan di tempat ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah, dan kami tunggu Anda besok kembali beribadah bersama kami. Ya, besok. Karena besok ada ibadah Sabtu penantian, tepatnya jam 18. Akan dilayani juga oleh Bapak Gembala kita, Bapak Obadja. Pakai momen ini ya untuk saudara mengundang, membalas cinta kasih Tuhan dengan mengajak banyak saudara, teman-teman saudara, keluarga saudara, kerabat saudara untuk beribadah dan terima kasih karunia Tuhan. Dan akan dilanjut pada hari Minggu, ibadah Paskah. Ibadah akan dilakukan 5 kali, yaitu pagi jam 6, ya, terus jam 9 pagi, dan siang jam 1, dan sore jam 17, dan malam hari jam 7. Ya, setiap jam ibadah akan dilakukan penyerahan anak. Bagi Bapak Ibu yang rindu menyerahkan anaknya, pakai momen Paskah ini untuk menyerahkan sebagai momen yang tak akan pernah terlupakan. Bawa anak Anda kepada Tuhan, ya. Dan besok Minggu jam 11 akan diadakan baptisan air jam 11. Dan bagi saudara yang belum dibaptis, bagi saudara yang belum menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan dan rindu, saya ajak beranikan diri Anda untuk datang kepada Tuhan dengan cara baptisan air pada hari Minggu jam 11. Untuk informasi lengkap mengenai penyerahan anak, informasi lengkap mengenai baptisan air, saudara bisa menghubungi info center di depan ruang ibadah. Ya, nah, Bapak Ibu, sekarang saja kita ingin memberikan persembahan terbaik kita kepada Tuhan. Siapkan persembahan saudara dengan penuh sukacita. Persembahan bisa dilakukan dengan 2 cara. Pertama, yaitu dengan cara mentransfer atau men-scan QR yang ada di layar LED. Atau saudara yang ingin memberikan secara langsung, saudara bisa mengambil amplop persembahan sekali pakai yang sudah disediakan oleh gereja. Nah, masukkan dalam amplop, dan amplop itu dimasukkan dalam kotak sewaktu kita pulang, dan ada tersedia di depan pintu keluar ibadah. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat-Mu, atas segala penyertaan-Mu, atas kasih karunia-Mu. Kami percaya Tuhan, rema firman Tuhan hari ini telah menyelamatkan kami Tuhan. Bapa, inilah persembahan terbaik kami kepadamu. Sucikan dan kuduskanlah persembahan ini Tuhan, agar layak di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan, yang telah memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Berkati mereka berlipat kali ganda Tuhan. Berkati apapun yang mereka lakukan dengan kedua tangannya atas nama-Mu menjadi berhasil. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Ini bukan suatu kebetulan Tuhan. Ini semua adalah rancangan terindah-Mu atas hidup mereka. Dan kami percaya Tuhan, setiap persembahan kami ini tidak akan pernah sia-sia. Karena persembahan kami ini adalah taburan benih terbaik Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, gereja keluarga Allah adalah tanah yang subur untuk kami tabur Tuhan. Dan benih-benih yang tabur ini akan berbuah lebat dan manis Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu hari ini. Kami terima Tuhan pengampunan-Mu. Kami tahu Tuhan hari ini kami telah Kau bebaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang sudah terima berkat terbaik dari Tuhan, bersama saya katakan amin. Haleluya, ada sorak-sorai kemenangan di tempat ini. Amin. Kita angkat 2 tangan, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sebab pengorbanan Tuhan Yesus menyelamatkan setiap kita. Serukan Yesus hebat. Yesus dahsyat. Yesus luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti yang Kau. Sorakan haleluya. Satu suara. Pada
anugerah Tuhan. Amin. Dengan iman, yang paling penting itu terima dengan iman. Amin. Tindakan iman itu membuat kita sungguh-sungguh terima. Sekali lagi, semua yang disediakan di atas kayu salib tidak otomatis kita terima. Hanya orang yang tahu ambil tindakan iman. Aku terima, baru dapatkan. Saya harap saudara tadi sudah bertindak iman. Saudara akan bawa pulang kasih karunia, anugerah, jawaban yang daripada Tuhan. Ya saudara, ya terus hidup dalam kemenangan. Lalu kalau saudara tadi yang baru pertama kali hadir, ya selamat datang. Kami senang dengan kehadiran saudara. Saya percaya pasti saudara sangat diberkati. Saudara ada para petugas, saudara bisa ke bawah, ada welcome room. Ya di sana masih ada sesuatu yang ingin diberikan pada saudara. Ya saudara bisa ke sana. Kalau ada yang mau konseling, minta didoakan, saudara akan didoakan juga. Ya, sehingga saudara bisa lebih lagi kenal dengan gereja kita, saudara bisa lebih lagi bertumbuh di dalam Tuhan. Dan jangan lupa minggu depan datang kembali. Ya, ini masih 3 hari, saudara. Ini masih 3 hari, masih 2 hari. Semua ada 3 hari. Saudara ada besok, nanti hari ini 3 kali ya, 3 kali. Terus besok sore, minggu juga, saudara semua. Dan saya percaya kita akan lengkap diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, segala kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Kami pulang Tuhan membawa penggenapan firman. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang kekurangan sudah dicukupi, diberkati. Yang jalan buntu sudah dibuka jalan. Yang mencari Tuhan sudah menemukan Tuhan. Yang berdosa sudah diampuni. Dan sungguh-sungguh kasih karunia Tuhan yang terus menyertai. Roh Kudus Kau yang tuntun setiap kami dari kasih karunia pada kasih karunia. Hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu. Kesehatanmu. Pertumbuhan iman rohanimu. Pelayanan dan kesaksianmu. Diberkati studi atau pekerjaanmu. Keuanganmu. Masa depanmu. Segenap kehidupanmu. Diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama amin.